Di episode sebelumnya, setelah membunuh mereka, si Hao sengaja menyisakan satu kakek jompo ini untuk memberitahukan kepada Raja Yu kalau dia akan menunggunya di gerbang Aula Harta. Jika Raja Yu berani datang, maka si Hao tidak akan membiarkannya pergi hidup-hidup. Setelah membuka pintu aula menggunakan segel kaisar, mereka pun akhirnya masuk ke dalam. Di dalam sana, mereka melihat tombak ilahi prasasti kerajaan. Namun saat si Hao akan mengambil tombak itu, tiba-tiba Raja Yu lebih dulu mengambil tombak tersebut. Setelah menyuruh mereka untuk berlutut, Raja Yu kemudian pergi keluar. Dengan rasa tidak malu, ia malah berterima kasih karena tombak ilahi prasasti kerajaan sudah ada di tangannya. Nah, diketahui ternyata tombak prasasti adalah artefak ilahi yang dibuat dengan meniru tombak gurun kunpeng surgawi di zaman kuno. Si Hao sadar bahwa saat terjadi kekacauan, Raja Yu menghasut ketiga faksi untuk menyebabkan kekacauan di kota kekaisaran dengan tujuan bisa mengambil tombak tersebut. Cepat atau lambat, ketiga faksi akan kembali, dan saat itu mereka akan menghancurkan formasi pertahanan juga membebaskan para murid dari ketiga faksi. Si Chong yang masih tidak terima karena tahtanya direbut oleh si Hao merasa tidak yakin jika si Hao mampu melindungi kerajaan batu. Di sini Raja Yu sangat yakin kalau dia bisa membunuh si Hao dengan tombak ilahi yang ada di tangannya, dan kemudian ia pun langsung menyerang. Namun dengan mudah si Hao mampu menahan serangannya, dan bahkan ia pun menyerang balik. Saat si Hao menendangnya dan berhasil merebut kembali tombak itu dengan sangat mudah. Raja Yu kemudian mengeluarkan sebuah teknik, dan lalu muncullah ribuan pedang dari langit. Baginya, teknik itu adalah trik rendahan. Si Hao lalu menyerang dengan menggabungkan tombak ilahi dan juga energi naga. Yang awalnya dengan ketawa sombong, kini ia menjerit kesakitan akibat serangan yang dikeluarkan oleh si Hao. Raja Yu lalu menggunakan teleportasi agar bisa kabur, namun si Hao berhasil masuk untuk mengejarnya. Saat itu, si Hao menyuruh mereka untuk menyingkirkan para pemberontak karena sekarang Raja Yu telah dikalahkan. Xin kemudian berpindah di kerajaan Yu. Di sana, si Hao masuk ke dalam aula kerajaan Yu tanpa adanya rasa takut sama sekali. Terlihat kalau Raja Yu sedang memulihkan lukanya dengan dibantu oleh pria bertopeng. Si Hao yang melihat pria bertopeng itu seketika langsung teringat saat dulu tulang tertingginya dicuri. Rasa sakit yang si Hao derita saat anak-anak semuanya ulah dari pria bertopeng itu. Dengan sangat percaya diri, ia pun mendekati si Hao. Ia merasa kalau si Hao tidak akan bisa menyentuhnya mengingat adanya sebuah penghalang yang dibentuk dari pengorbanan. Mendengar itu, si Hao tertawa dengan kencang. Tanpa diduga, si Hao berhasil menembus penghalang itu dan langsung mencekiknya. Pada akhirnya, iblis itu pun mati di tangan si Hao dengan sangat mengenaskan. Sesaat setelah mayatnya dilemparkan, asap hitam yang ada di tubuhnya langsung terserap oleh Raja Yu. Setelah ada di luar, ia kemudian menggunakan dekrit Dewa Hujan untuk menyerang si Hao. Namun dengan sangat mudah, si Hao langsung menghancurkan dekrit tersebut. Setelah dekrit itu hancur, maka secara otomatis wujud ilahi akan langsung muncul. Namun meski begitu, si Hao yakin bisa membunuhnya dengan mudah.
Saat wujud ilahi menyerang dengan angin tornado, si Hao membelah tornado itu. Dengan menggunakan tombaknya, si Hao berhasil memusnahkan wujud ilahi yang membuatnya terkejut. Si Hao segera mengakhiri pertarungannya dan langsung membunuhnya. Langit akan cerah setelah hujan. Mulai sekarang tidak ada lagi klan Yu di kerajaan batu. Tak lama setelah si Hao pergi, muncul sebuah topeng yang mengatakan kalau si Hao akan mati saat ketiga faksi memasuki kerajaan batu. Sekembalinya ke istana, si Hao terlihat sedang berkultivasi di aula harta. Si Hao sadar kalau teknik Suani yang sebelumnya ia pelajari hanyalah sisa warisan belaka. Keterampilan ilahi darah murni tingkat surgawi ternyata tersembunyi di aula harta kerajaan batu. Saat itu muncul dekrit tiga faksi yang meminta si Hao untuk menyerah pada mereka. Jika si Hao menolak, Master Venerable dari tiga faksinya akan menyerang kerajaan batu. Si Hao tidak takut, ia bahkan menantang mereka untuk muncul ke hadapannya. Setelah menghancurkan dekrit itu, langit tiba-tiba saja gelap. Si Hao kemudian menggunakan beberapa harta untuk membuat formasi pelindung. Namun saat itu, formasi tersebut tidak bisa sepenuhnya diperbaiki. 要修好了吗？天下三将可攻不进。 Energi naga kekaisaran sebenarnya adalah kehendak rakyat. Pertempuran besar ini adalah yang pertama bagi si Hao saat dia naik tahta. Energi naga yang telah dikumpulkan oleh para kaisar dari semua dinasti hampir habis. Sedangkan energi naga kekaisaran yang si Hao kumpulkan sendiri sangatlah sedikit. Namun masih ada satu cara lagi, yaitu si Hao perlu menyatukan hati semua orang untuk memperbaiki pelindung kerajaan. Namun sekarang semua orang sedang gelisah, jadi tidak mungkin bisa menyatukan mereka. Saat itu muncul sebuah harta yang langsung menyerang formasi tersebut. Tanpa diduga, mulutnya mengeluarkan darah akibat telah menggunakan seluruh kekuatan untuk menahan formasi itu. Si Chong hanya bisa diam melihat si Hao berjuang seorang diri melindungi kerajaan batu. Jika si Hao melawan, maka formasi itu akan langsung hancur dan nyawa semua orang akan dalam bahaya. Melihat yang mulianya itu terluka, mereka kemudian membantu si Hao dengan menyalurkan energi mereka agar formasi pelindung tidak hancur. Hal itu sangat bagus sebab hati mereka kini saling bersatu. Tanpa diduga, si Chong akhirnya mau membantu si Hao setelah melihat tekadnya melindungi kerajaan batu. Si Chong kemudian menggunakan formasi pedang roh ilahi. Setelah itu, ia pun menggantikan posisi si Hao. Sadar kalau dia bukanlah tandingan ketiga faksi, ia pun menyuruh si Hao untuk segera melawan mereka. Si Hao kemudian naik ke atas dan langsung menyerang harta tersebut. Ternyata orang yang mengendalikan harta itu adalah ketiga faksi yang berada di ranah Venerable. Jika si Hao bersedia menyerahkan tahta, maka si botak ini akan membiarkan si Hao hidup. Jika mereka yang pergi, maka si Hao lah yang akan mengampuni nyawa mereka. Saat itu, si botak naik darah dan menyalurkan energinya untuk menghancurkan formasi pelindung. Si Hao yang tahu kalau mereka tidak akan bisa bertahan, kemudian menahan serangan itu.